Momen terjun dari tribun demi deker pemain Timnas U16. Timnas Indonesia kedatangan winger Vitesse Arnhem. Vietnam bukan lagi level Timnas Indonesia. Simak informasi selengkapnya hanya di Garuda Space Update. Sejumlah penghargaan diberikan penyelenggara Piala AFF U16 2024 kepada pemain dengan penampilan terbaik selama turnamen. Australia U16 keluar sebagai juara Piala AFF U16 2024. Thailand menjadi runner-up, sedangkan tuan rumah Timnas Indonesia U16 di peringkat ketiga. Penghargaan kepada pemain juga diberikan penyelenggara atas penampilan terbaik sejumlah individu dalam Piala AFF U16 2024 kali ini. Winger Indonesia U16 Muhammad Zahabi Goli terpilih sebagai pemain terbaik Piala AFF U16 2024. Zahabi tidak saja membantu Indonesia meraih peringkat ketiga, tetapi juga menjadi top skor Garuda Asia dengan koleksi 5 buah gol. Untuk kiper terbaik menjadi milik penjaga gawang Thailand, yakni Supakon Ponpol. Penghargaan top skor Piala AFF U16 2024 sendiri bisa jadi yang paling menyita perhatian. Pasalnya, terdapat 3 pemain yang berhak atas trofi itu setelah sama-sama mencetak 6 buah gol, yakni Quinn McNichol, Anthony Didulika, dan Nguyen Viet Long. Timnas Indonesia U16 diminta tak cepat puas usai berhasil mengamankan posisi ketiga di ajang Piala AFF U16 2024. Pesan tersebut disampaikan oleh Ketum PSSI Erick Thohir. Hasil positif ini memperlihatkan kematangan mental dari para pemain Timnas Indonesia U16. Padahal mereka sebelumnya harus menelan kekalahan dari Australia U16 dengan skor 3-5 di babak semifinal Piala AFF U16 2024. Erick Thohir sendiri mengaku bangga dengan skuad Garuda Asia kali ini. Sementara itu, pasukan Nova Arianto juga akan menjadikan Piala AFF U16 2024 sebagai persiapan tampil di kualifikasi Piala Asia U17 2025. Agenda itu akan berlangsung pada 23 hingga 27 Oktober 2024 mendatang. Timnas Indonesia U16 sendiri menempati grup G bersama dengan Australia, Kuwait, Kepulauan Mariana Utara. Juara grup dipastikan akan mengunci tiket ke putaran final, sementara ada juga kesempatan untuk lolos lewat jalur peringkat 2 terbaik di kualifikasi. Usai Piala AFF U16, pelatih Timnas Indonesia U16 Nova Arianto berbicara soal pemusatan latihan atau TC jelang kualifikasi Piala Asia U17 2025. Coach Nova menjelaskan bahwa peta rencana atau roadmap untuk agenda itu sudah dibuat. Namun pelatih berusia 44 tahun itu sedang menunggu persetujuan dari PSSI dan memantau beberapa pemain. Rencananya, Zahabi Goli dan kawan-kawan akan mendapatkan libur 10 hari sebelum akhirnya menjalani TC di Yogyakarta. Menariknya, Nova Arianto mengungkapkan pemusatan latihan Garuda Asia kemungkinan besar juga akan berlangsung di luar negeri. Ex-pemain Persib Bandung itu menginginkan para pemainnya mempunyai pengalaman lebih. Nova sendiri menyebut bahwa 70% pemain dari skuad saat ini layak dipertahankan untuk melanjutkan persiapan menuju kualifikasi Piala Asia U17 2025. Melihat presentase tersebut artinya ada 16 nama yang kemungkinan tetap bertahan. Persaingan Timnas Indonesia dengan Vietnam memang menjadi salah satu yang paling menarik. Jika dalam beberapa tahun terakhir Vietnam dapat mendominasi, maka kini giliran pasukan Garuda yang mampu meraih hasil baik tiap kali berjumpa tim berjuluk Golden Star Warriors tersebut. Sebab dari total 4 pertemuan yang sudah terjadi, Timnas Indonesia selalu menang dan bahkan mampu mencetak 10 gol tanpa kebobolan sama sekali. Pertemuan pertama kedua tim di 2024 terjadi di ajang Piala Asia 2023. Bertemu di laga grup D, Timnas Indonesia mampu menang 1-0 berkat gol penalti Asnawi Maguala. Selanjutnya di kualifikasi Piala Dunia putaran kedua, skuad Garuda mampu 2 kali meraih kemenangan dengan skor 1-0 dan 3-0. Terbaru diperlihatkan para pemain muda Timnas Indonesia U16 saat bertemu Vietnam U16 di laga perebutan peringkat ketiga Piala AFF U16 2024 kemarin, yakni dengan meraih kemenangan telak 5-0.
Pecinta sepak bola tanah air sepertinya tak henti-hentinya dimanjakan oleh sajian kompetisi atau pertandingan yang diikuti oleh skuad Garuda. Melansir dari laman ASEANFootball.org, usai timnas Indonesia U16 berlaga di ajang ASEAN U16 Boys Championship 2024, kini giliran timnas Indonesia U19 yang akan berganti berlaga di ajang AFF Cup U19 atau yang juga akan bernama ASEAN U19 Boys Championship 2024. Timnas Indonesia sendiri kembali berstatus sebagai tuan rumah di ajang kali ini. Melansir dari laman resmi PSSI, pssi.org, Timnas Indonesia U19 tergabung di grup A bersama dengan Timor Leste, Kamboja, dan Filipina. Ajang kali ini digelar di kota Surabaya, Jawa Timur dengan menggunakan dua venue stadion, yakni Stadion Gelora Bung Tomo dan Stadion Gelora 10 November Surabaya. Di fase grup nanti, Timnas Indonesia mengawali laga perdana pada tanggal 17 Juli, yakni melawan The Ascals di Stadion Gelora Bung Tomo. Lalu di laga kedua, skuad asuhan pelatih Indra Syafri akan melawan Kamboja pada tanggal 20 Juli 2024, dan terakhir melawan Timor Leste pada 23 Juli 2024. PSSI akan menggunakan video assistant referee atau VAR di ajang Piala AFF U19 2024 nanti. Meski sejatinya regulasi FIFA tak mewajibkan penggunaan VAR di turnamen kelompok umur, namun PSSI ingin tetap memakai teknologi tersebut karena mau Indonesia naik kelas sebagai tuan rumah. Teranyar VAR digunakan di babak semifinal dan final Piala AFF U16 2024 Indonesia. Penggunaan VAR tersebut adalah hasil kesepakatan dari PSSI dan AFF. Erick Thohir sendiri mengungkapkan bahwa penggunaan VAR untuk event sepak bola internasional pun akan terus dilakukan. Teknologi VAR sendiri sedianya juga akan diberlakukan untuk Liga 1 Indonesia musim 2024-2025. Nama Miliano Jonathans menjadi sorotan usai mengadakan pertemuan dengan staf ahli Kemenpora yang biasa mengurus diaspora Hamdan Hamedan. Pertemuan ini diadakan di Indonesia namun tidak diketahui di mana persisnya. Tak cuma sendiri, Miliano Jonathans yang berusia 20 tahun datang ke Indonesia bersama kedua orang tuanya. Hamdan Hamedan pun mengucapkan selamat berlibur kepada sang pemain. Hamdan Hamedan merupakan sosok yang membantu PSSI dalam menyelesaikan proses naturalisasi sejumlah pemain keturunan seperti Jordi Amat dan Sadi Walsh. Karena itulah pertemuan Hamdan Hamedan dan Miliano Jonathans seakan menunjukkan ada potensi winger Eredivisie itu bakal berganti paspor dari Belanda ke Indonesia. Miliano Jonathans sendiri sejak 3 musim terakhir telah eksis di kasta teratas Liga Belanda Eredivisie. Di musim 2023-2024, sang pemain mencatatkan 6 penampilan di Eredivisie. Pencapaian terbaik Miliano Jonathans sejauh ini adalah 12 kali membela Vitesse Arnhem di Eredivisie 2023-2023. Selain winger kanan, Miliano Jonathans juga bisa mentas sebagai gelandang serang. Pemain yang mendapatkan kontrak profesional dari Vitesse Arnhem di usia 16 tahun ini dapat dijadikan opsi untuk mengisi lini depan timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Terdapat momen seorang anak terjun dari tribun penonton Stadion Manahan setelah timnas Indonesia U16 menghancurkan Vietnam 5-0 pada perebutan tempat ketiga Piala AFF U16 kemarin. Hal itu terjadi ketika rombongan pemain dan pelatih timnas Indonesia U16 tengah berkeliling lapangan untuk menyapa penonton. Ketika beberapa pemain memberi hadiah berupa deker kepada supporter, terdapat seorang anak kecil yang ingin mendapatkan barang tersebut. Sang anak bahkan nekat terjun dari tribun ke lapangan dengan tinggi sekitar 2 meter. Namun beberapa saat kemudian, pihak keamanan stadion mencegah anak tersebut untuk mendekat ke pemain. Beruntung sang anak tidak terlihat terluka. Ia kemudian diantar kembali ke tribun oleh tim pengamanan stadion. Nama Robin van Persie telah lama dikaitkan menjadi juru taktik klub Eredivisie SC Heerenveen. Kabar ini pun disambut gembira berbagai kalangan, termasuk pecinta sepak bola tanah air. Sebab, jika mantan pemain Manchester United itu benar-benar menjadi pelatih SC Heerenveen untuk musim 2024-2025, maka dua pemain timnas Indonesia yakni Nathan Chuaon dan Tom Haye akan berkesempatan mendapatkan arahan dari mantan pemain berjuluk Flying Dutchman tersebut. Setelah negosiasi yang cukup panjang, The Frisian, julukan untuk SC Heerenveen, dan Robin van Persie pun akhirnya menemui kesepakatan. Pemain asli Belanda itu dikontrak selama 2 musim untuk membantu Heerenveen mengarungi Eredivisie 2024-2025. Saat Robin van Persie resmi menjadi pelatih, di sisi lain Nathan Chuaon dan Tom Haye resmi berpisah dengan klub asal kota Heerenveen tersebut.
Hal ini membuat kedua pemain timnas Indonesia itu gagal dilatih oleh sang legenda Manchester United. Sekian News Flash kali ini Sobat Garuda, mari terus dukung perjuangan timnas Indonesia. Nantikan News Flash edition dari Garuda Space selanjutnya. Terima kasih dan salam olahraga.